Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesuai requestan teman-teman semua, ada yang minta gimana cara membuat project menggunakan banyak aplikasi. Dalam artian kita pakai metode mixing ya, yang suka ikut di kelas 3 HJBT saya, 3 hari jago bikin template yang member Evans, itu pasti tahu teknik mixing yang saya gunakan. Nah, langsung saja sebelum saya mulai videonya, saya mau kasih tahu dulu ke teman-teman. Untuk durasi video saya yang ini mungkin agak cukup lama karena di sini saya akan jelaskan step by step aplikasi apa saja yang saya gunakan untuk membuat satu project. Oke? Langsung saja, aplikasi-aplikasi yang saya gunakan yaitu aplikasi Canva, aplikasi Pixellab, aplikasi InShot, aplikasi KineMaster untuk finishingnya, atau bisa juga saya nanti finishingnya di InShot, itu tergantung dari desainnya apa. Oke, di sini untuk aplikasi Canva, di aplikasi Canva ini saya buat desain stikernya, karena di ibarat kata ya teman-teman, kita buat suatu project hanya mengandalkan stiker, hanya mengandalkan animasi yang ada di aplikasi tersebut, misalnya di KineMaster. Nah, orang-orang yang membuat project dengan menggunakan aplikasi KineMaster itu dan menggunakan animasi serta stiker yang ada di aplikasi itu, maka project kita itu samaran di luar sana gitu. Banyak banget yang gunakan animasi dan stiker seperti itu, dan itu biasanya akan menurunkan daya beli customer kita karena mereka pasti membanding-bandingkan dong. Ini setiap durasinya enggak terlalu tepat dah. Kemudian ada mereka dapat yang bisa ngepasin. Nah, mereka closingnya di sana gitu. Jadi kita harus buat yang beda dari orang lain. Nah, bisa kita pakai sistem ATM seperti yang saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Kita bisa pakai aplikasikan sistem ATM ini. Tapi kita hanya lihat dari transisinya, ini masuknya gimana gitu. Kemudian ikonnya kita ubah jadi misalnya kita tambahkan yang lain biar nggak sama. Kita lihat aja mulai dari transisinya, mulai dari backsoundnya, kemudian kata-katanya kita bisa ambil dari referensi kita. Tapi kalau kita mau ikuti keseluruhan, misalnya kita pakai animasi yang ada di aplikasi KineMaster yang lentera itu kan, yang gerak-gerak itu. Nah, itu biasanya orang yang emang bukan istilahnya dia mau buat video ucapan sendiri, pasti dia tahu oh aplikasi ini emang udah disediain kayak gini, jadi kita bisa pakai ini, dan akhirnya kita nggak closing gitu. Jadi kita harus buat yang berbeda dari apa yang orang umum lakukan. Oke? Nah, di sini saya mau ajarkan di step pertama. Di step pertama ini cara menggabungkan stiker-stiker yang ada di aplikasi Canva. Nah, kalau teman-teman tidak mempunyai aplikasi Canva yang khususnya Pro ini ya teman-teman, karena di aplikasi Canva itu kita harus save PNG transparan. Nah, kalau kita save PNG transparan kan itu udah jadi stiker ya, udah jadi stiker. Jadi kalau teman-teman tidak menggunakan aplikasi Canva Pro, jangan ikuti step pertama ini. Tapi jangan khawatir, kalau teman-teman tidak punya aplikasi Canva Pro, teman-teman bisa juga gunakan aplikasi PicsArt. Aplikasi PicsArt itu nanti teman-teman tinggal download saja, download bahan-bahannya yang ada di Google, mulai dari shape, kemudian mulai dari gambar masjid, gambar rumah-rumah, kemudian bulan sabit, nah kemudian gambar unta, nah kemudian jejak kaki. Nah, itu semua harus berformat PNG. Kemudian kita satukan dalam aplikasi dalam aplikasi PicsArt nanti. Oke.
Nah, di sini saya mau perlihatkan caranya, cara memasukkan semua stiker-stiker yang ada di aplikasi Canva. Oke, langsung saja. Di sini kita lihat ya. Ini hasil buatan saya. Ini beda, shape-nya beda. Nah, yang saya maksud tadi yang teman-teman import ke aplikasi PicsArt itu, teman-teman tinggal download aja shape seperti ini di Google ya. Yang penting teman-teman lihat yang ada lengkungannya, yang ada seperti ini ya, yang ada lengkungannya seperti ini, karena kita mau buat ibaratnya kayak gurun pasir gitu ya. Nah, ini seperti itu. Oke, lanjut. Saya kembalikan dulu ya. Nah, kemudian untuk mengaturnya itu kita perbesar sampai sebesar ini, kemudian kita atur. Nah, begitupun di aplikasi PicsArt, teman-teman tinggal masukkan aja seperti ini. Bentar ya, saya buatin juga di versi PicsArt. Oke, saya juga akan perlihatkan ke teman-teman ya gimana cara membuat seperti ini di aplikasi PicsArt jika teman-teman tidak menggunakan Canva Pro. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan Canva Pro, kemudian belum tahu tempat yang murah, langganan murah untuk Canva Pro, silakan langsung hubungi admin yang ada di grup Gampang Video Club ini. Teman-teman bisa tanya-tanya ke Mbak Inas untuk Canva Pro ini. Oke, langsung saja. Nah, kita akan desain di aplikasi PicsArt. Nah, misalnya kita udah kumpulin bahan-bahan yang sama persis yang ada di sini. Nah, itu teman-teman bisa cari di Google ya. Teman-teman bisa cari di Google mulai dari shape-nya, kemudian gambar untanya, kemudian ini gambar rumahnya, gambar masjidnya, gambar pohon kelapanya atau pohon kurmanya, kemudian bulan sabitnya. Teman-teman download di aplikasi di Google ya, di Google kalau teman-teman tidak pakai aplikasi Canva Pro. Jadi untuk desainnya seperti ini saya perlihatkan di aplikasi PicsArt ya teman-teman. Nah, kita akan buat sama persis yang ada di sini, mulai dari cara memasukkannya sampai terakhir. Oke. Nah, kita buka aplikasi PicsArt, lalu kita pilih tanda plus yang ada di tengah bawah ini ya, yang ada di tengah bawah sini. Nah, situ kita klik, kemudian kita tarik sampai mentok di atas ya, tarik sampai mentok. Nah, kemudian kita pilih yang latar belakang transparan yang ini ya, kita pilih yang ini. Oke, nah selanjutnya kita klik, akan kita dialihkan ke tampilan seperti ini. Lalu kan di sini kita mau tambahkan dari hasil downloadan teman-teman di Google ya, di Google. Kemudian kita pilih, kita seret ke kiri sampai nemu tulisan tambahkan gambar atau ini ya. Nah, di sini saya sudah siapkan, saya sudah download tadi juga untuk ini. Nah, kemudian kita tambahkan aja langsung. Nah, jangan dicenteng ya, kita harus atur dulu, kita pakai yang ini paling depan, kita perbesar, kita atur, kita besar lagi. Jika teman-teman mau pakai bahan-bahan yang ada di sini untuk latihan, nanti saya akan kirim ya. Nah, kemudian kita pilih lagi yang agak ini, yang enggak terlalu gelap ya, kita atur lagi posisinya.
Nah, sebelum itu kita pindahkan dulu ke belakang ya. Kita klik yang tanda lapisan yang urutan pertama di tengah ini. Nah, kemudian move down. Move down. Nah, dia udah di belakang. Nah, kita atur lagi seperti ini. Nah, kemudian untuk di depan kita nggak usah miringkan ya, kita paskan aja seperti ini, kemudian besarin sesuai dengan layar atau ukuran kanvas. Nah, kemudian kita pilih move down sampai ke belakang. Nah, seperti ini kita taruh di sini. Nah, selanjutnya kita atur untuk gambar masjidnya. Gambar masjidnya itu kita taruh di sini, lalu kita pilih move down di belakang ini ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk puntanya saya mau taruh di sini aja. Diperkecil. Nah, untuk merubah dari kanan ini kan kepalanya mengarah ke ke kiri ya teman-teman. Jadi saya mau ubah, pilih aja lipat putar. Nah, kemudian cermin. Oke, kemudian kita tap aja di layar sekali seperti ini. Lalu kita pilih lagi objek yang akan kita edit. Nah, kalau teman-teman merasa terlalu kecil, tap dulu di layar sekali seperti ini, lalu perbesar, kemudian atur. Oke. Nah, seperti ini. Lalu tap di layar sekali, kemudian perkecil lagi. Nah, selanjutnya selanjutnya kita atur gambar rumahnya. Kita simpan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita perkecil dikit dulu biar sesuai aja ya. Nah, lanjut kita akan tambahkan lagi bulan sabitnya. Klik tambahkan galeri ya, tambahkan foto, lalu pilih yang dari download. Nah, di sini kita pakai yang ini, kemudian kita pilih tambahkan. Nah, kan ini ada tulisan ya, ada tulisan Eid Fitri. Nah, ini kita hapus aja. Caranya kita pilih yang gambar eraser di dekat menu lapisan, lalu kita hapus aja yang pilih yang ini, lalu tulisannya kita hapus. Oke. Ukurannya sesuaikan, kekerasannya juga kita pakai yang 100 biar nggak ada bayangan-bayangan. Jadi kalau teman-teman download di ini, teman-teman download di kemudian centang, teman-teman download di Google, teman-teman usahakan mulai dari shape-nya, mulai dari gambar rumahnya, untanya, kemudian bulan sabitnya itu harus sesuai ya, harus selaras gitu warnanya biar nggak nabrak-nabrak. Sebenarnya sih di aplikasi ini juga udah disediain, tapi kekurangan dari aplikasi PicsArt ini kadang ada stikernya yang tidak ini ya teman-teman, kadang ada stikernya tidak terlalu resolusinya istilahnya
resolusinya itu buruk, nggak bagus. Oke, setelah ini kita mau tambahkan gambar rumah. Teman-teman kalau mau pakai stiker yang ada di aplikasi PicsArt, silahkan pilih aja stiker, kemudian cari, lalu pilih rumah vektor ya, biar bahasa Inggris ya. Ini nggak ada. Terus kita cari yang sesuai dengan warnanya ya. Nah, kita pilih yang ini aja. Kita pilih yang ini, lalu kita bawa ke sini, perkecil aja ya, perkecil, kita bawa ke sini, down ke belakang. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita tambahkan pohon kurma. Kita pilih stiker. Kalau biasanya sih pohon kurma, nggak ada. Lihat, teman-teman lihat ya, untuk stiker-stikernya enggak, ini pohon aja ya. Kita ambil yang seperti pohon kurma, pohon kelapa aja nih. Oke, kemudian kita ubah efek, kita masuk efek. Nah, kemudian pilih warna, lalu kita pilih warnai dan ambil warna coklat. Oke, kemudian kita tap centang di pojok kanan atas. Nah, seperti ini, lalu kita atur ke belakang unta ini ya, lihat belakang unta. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, ini udah jadi desain kita. Kemudian kita mau tambahkan bekas jejak kaki ya, kita cari aja di stiker, kemudian jejak kaki manusia itu enggak ada. Jadi itu di teman-teman juga bisa download ya, kalau nggak ada di sini teman-teman bisa download juga. Oke, kita pakai yang mana ya teman-teman. Nah, misalnya saya coba yang ini ya, kalau bagus saya pakai yang ini aja. Nggak bagus, pilih stiker, kemudian jejak kaki, pakai yang jejak kaki yang ini aja. Lalu kita pilih ubah bentuk, efek, ubah warna ya, kemudian warnai. Nah, ini kemudian centang, lalu pilih lagi efek, kemudian warnai, pilih yang warna gelap. Oke, kemudian centang, pilih, tap di layar sekali untuk mengatur ya, perbesar.
atur transparansinya, lalu atur posisinya. Oke, kemudian kita duplikat ya, duplikat. Nah, kita buat jejak kaki seperti itu ya. Setelah misalnya udah ini udah saya buat, tinggal diduplikat aja terus. Nah, kalau ini teman-teman lihat ya, ini saya klik yang jejak kaki, kemudian nggak ada duplikat, berarti layer ini udah penuh. Jadi tinggal teman-teman langsung kalau udah pas, semuanya udah pas, aturannya udah pas. Nah, kita tinggal klik centang aja dulu sekali seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan lagi stiker jejak kaki tadi gitu. Nah, caranya kita pilih stiker, kemudian pilih yang jejak kaki tadi. Nah, kan ini kalau kita ganti efek, kita masuk ke menu efek yang ada di sini ya. Menu efek, ulang dulu. Kita klik menu efek, kemudian kita pilih dulu yang negatif ya, pilih negatif atau Solaris ini negatif, kemudian kita centang sekali, lalu masuk lagi ke menu efek, terus warnai, pilih warna yang sama tadi, kita atur warnanya seperti ini, kemudian kita centang. Nah, kita atur aja, kita atur opasitasnya, kita turunkan biar sama. Nah, kemudian kita atur seperti ini. Kemudian kita pilih menu lapisan, kemudian duplikat aja terus. Oke, duplikat lagi, duplikat lagi, duplikat lagi. Oke, kemudian tap dulu, atur lagi, duplikat. Nah, duplikat lagi, duplikat lagi, duplikat lagi. Nah, sampai di jejak kakinya tuh sesuaikan aja ya teman-teman, jejak kakinya biasanya tuh gimana gitu. Ini kita hapus dulu. Oke, nah kita tambahkan lagi duplikat, duplikat lagi. Oke, duplikat lagi. Oke, nah seperti ini ya, seperti ini aja, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau udah, kita tinggal centang lagi di pojok kanan atas, lalu kita save ke galeri kita. Nah, jika udah seperti ini, nah, kita centang lalu simpan. Nah, ini udah tersave ya. Nah, begitupun di aplikasi Canva, kalau udah seperti ini, kita tinggal pilih tanda panah yang mengarah ke atas, kemudian pilih simpan sebagai. Nah, di sini kan di aplikasi Canva Pro itu ada opsi Pro latar belakang transparan. Jadi warna hijau bagian background warna hijau ini dia akan hilang, dia jadi stiker nantinya. Kemudian di aplikasi Canva Pro itu juga udah
ada peningkatan resolusi jadi 3 kali lipat. Nah, jadi resolusinya itu hasil ininya juga bagus stikernya. Kemudian kita unduh. Jadi seperti itu ya. Nah, next, jika kita sudah buat bahannya seperti itu, kita tinggal masuk ke pembuatan videonya. Nah, di sini kita bisa pakai InShoot, kita bisa pakai KineMaster. Nah, ada juga yang bilang seperti ini ke saya, Mbak, gimana sih caranya biar kita bisa buat animasi yang berputar itu ya di belakang di video saya yang kemarin itu, yang video ucapan saya yang warna temanya pink-pink itu kan di belakang foto saya ada ini ya, ada mandala yang berputar-putar. Nah, caranya itu kita cari aja gambar mandala PNG, mau itu di Google, mau teman-teman cari di Canva Pro juga bisa. Di sana juga ada. Nah, kalau setelah teman-teman dapat, misalnya ini ya, saya lihat. Misalnya ini kan udah ada. Kita ubah dulu warnanya jadi warna ini, udah pas ini. Nah, kemudian centang, lalu kita pilih tanda panah arah ke atas, simpan sebagai latar belakang di checklist, kemudian naikkan resolusi, kemudian undo. Itu enaknya gitu. Oke. Nah, setelah kita punya stiker mandala seperti ini, nah, kita masuk ke aplikasi InShoot. Oke, kita keluar dulu dari sini ya. Kita masuk ke aplikasi InShoot. Nah, tampilannya kan ini. Kemudian kita pilih video. Nah, kita bisa pilih project baru atau tulisan baru tanda plus. Nah, di sini kita pilih foto. Kita pilih foto yang tadi, yang gambar mandala ya teman-teman. Oke, dari Canva. Bentar ya, karena aplikasi InShoot itu loadingnya juga lama ya teman-teman. Nah, misalnya kan udah tadi ini ya, sudah kita pilih yang gambar hijau dulu ya teman-teman, gambar background hijau. Nah, kemudian kita pilih ini juga untuk yang berputar-putar, kemudian kita centang. Nah, di sini kita kan ada tulisan InShoot di bawah nih, kita kali aja seperti biasa, gratis hapus. Kita harus nonton dulu. Pelajari bahasa trader sejati dengan All in Trade. Kantor adalah tempat favorit Anda. Rekan kerja adalah teman Anda sendiri. Obrolan ringan, bukan sekedar obrolan biasa. Sekarang Anda siap untuk belajar istilah teknis. Akun demo dengan $10.000 gratis. Deposit mulai dari $20. Indikator untuk trading yang lebih akurat. Oke. All in Trade, mudah dipelajari, mudah untuk menghasilkan uang. Kemudian setelah iklannya selesai, kita klik kali, tanda kali. Nah, tulisan InShoot-nya di bawah udah hilang. Oke, langsung saja. Di sini kan di sini kan ada ini ya. Maaf tadi saya tambahkan juga. Nah, ini kita sesuaikan aja durasinya atau panjangnya, kita tinggal salin. Kita buat durasinya sampai 30 detik ya, 30 detik. Nah, kemudian kita masukkan di stiker, kemudian pilih galeri, pilih yang ini, perbesar. Nah, kemudian kita centang, lalu panjangkan ya. Ini panjangkan durasinya sampai 30 detik atau mentok.
Nah, ini gunanya yang efek ini ya teman-teman, efek green screen di aplikasi KineMaster. Nah, kita tinggal mainkan aja, edit, lalu pilih yang seperti ini. Ini kan kecepatan ya. Nah, kita bisa atur seperti ini gitu. Oke. Nah, ada juga yang tidak atau mungkin ada yang lupa ya, lupa memanjangkan bagian sini. Jadi saya untuk memperlambat gerakan memutarnya ini, teman-teman harus panjangkan juga bagian projectnya, bagian ini ya. Bagian ini kita semakin dia panjang durasinya itu dia juga semakin lambat. Nah, beda lagi kalau cuman kita misalnya 10 di 10 detik aja ya. Di 10 detik aja di sini kita split dulu atau buang. Nah, kemudian hapus. Nah, misalnya hanya di sini ya. Hanya di sampai 10 detik sini. Kemudian edit. Nah, kita lihat dulu bentar ya. Kita ulang. Kita hapus dulu ini. Kemudian tambah stiker tadi. Nah, ada biasanya yang lupa, untuk memanjangkan ininya. Nah, pada saat kita masuk ke menu efek, edit, dia untuk durasinya itu dia masih terlalu kecepatan gitu. Coba lihat. Nah, dia masih terlalu kecepatan. Nah, tapi jika teman-teman memanjangkan sampai di belakang, itu semakin panjang durasinya itu dia semakin lambat. Nah, kita pilih edit. Nah, ini kan tadi udah full kan? Nah, tapi jika saya panjangkan dia ada di tengah. Ini untuk durasinya dia ada di tengah di 3, ini. Tapi saya panjangkan tadi jadi bisa sampai 5,0 second. Jadi dia agak lambat. Nah, kemudian kita centang dan save ke galeri kita. Save, simpan, pilih yang ini aja, paling atas. Oke, saya skip bagian sini ya biar nggak terlalu panjang juga durasinya.